Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 635. Bagaimana kabarnya? Apakah ini tidak perlu? Di mata Ji Fei, inisiatif Tuan An untuk membantu tidak diperlukan. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Tahukah Anda, ini adalah bantuan yang diimpikan banyak orang, tetapi mereka sangat meremehkannya. Tidak bisa membaca, tidak bisa melihat, semua terkejut. Otot-otot di wajah Pak An juga bergetar 2 kali, dengan ketidakberdayaan di matanya. Ji Fei, kamu, Seng Lingyun membuka mulutnya untuk menyalahkan, tetapi di tengah kata-katanya, Ji Fei melambaikan tangannya, kami di sini, saya harap kamu tidak datang lagi. Memeluk Li Ruoxi, sayang, ayo masuk, wajahnya tanpa ekspresi, dan tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Tapi Li Ruoxi melihat sedikit kekecewaan di mata Ji Fei. Dia tahu bahwa Ji Fei ingin mengetahui berita tentang orang tuanya. Dia sebenarnya penuh harapan sekarang. Tetapi tidak ada kabar yang membuatnya merasakan sakit di hati Ji Fei. Ledakan, Ji Fei sudah menutup pintu dengan punggungnya. Tai Xiong dan yang lainnya di luar pintu semuanya gemetar ketakutan, dengan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di wajah mereka, seolah-olah genderang berdebar di dalam hati mereka. Kakak Ji marah, sangat marah, ayo pergi juga. Setelah Pak An selesai berbicara, dia langsung keluar. Di dalam mobil, Tuan An memandang Seng Lingyun. Hubungi ibumu dan minta dia menyelesaikan konflik antara Hong Men dan Ji Fei. Saya tidak ingin melihat Ji Fei dalam bahaya. Setelah An Lao selesai berbicara, dia menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Seng Lingyun mengeluarkan ponselnya dan segera mengirimkan pesan kepada ibunya. Pihak lain hanya menjawab dengan kata, tahu. Angel menatap ayahnya dengan cemas. Wajahnya penuh pemikiran tentang Ji Fei yang mengatakan bahwa dia pasti akan mati hari ini. Apa yang harus dia lakukan? Seorang Wendong juga sama gugupnya. Ayah, ayo kita kembali ke Longdu hari ini. Ajukan pertanyaan dan minta pendapat. Pak An menggeleng sambil tersenyum. Hidup dan mati adalah takdir. Kekayaan ada di langit. Maksudnya harus lari karena takut. Seorang Wendong tidak berdaya, dengan ekspresi kompleks di wajahnya, dan memandang perusahaan keamanan Bameng di belakangnya. Apakah Ji Fei ini benar-benar misterius dan kuat? Setelah keluargaan kembali ke rumah, An Qier segera pergi ke kuil Rensin dan meminta untuk bertemu dengan guru Tao Lingsu. Pendeta Tao Lingsu sangat senang melihat An Qier datang untuk berterima kasih padanya. Seorang Qier dalam keadaan sehat dan bisa berumur panjang. Hati Angel penuh dengan kata-kata Ji Fei, dan dia sama sekali tidak mendengarkan pujian ini. Pendeta Tao, orang yang sebelumnya mengatakan bahwa kakek saya akan pingsan pada jam 9 tadi malam, sekarang mengatakan bahwa kakek saya pasti akan mati malam ini. Apa yang harus saya lakukan? Kebanggaan dan senyuman di wajah guru Tao Lingsu seketika tampak tertutup lapisan es. Bukankah ini pukulan bagi dirimu sendiri? Hatinya dipenuhi kebencian pada Ji Fei, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Mendengus, Furi mendengus. Siapa yang bilang begitu? Orang seperti itu harus ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam penjara agar dia tidak pernah bebas. Bagaimana kamu bisa mempercayai kata-kata pembohong seperti itu? Biar ku beritahukan padamu. Meskipun hal seperti itu benar-benar terjadi, aku memiliki kemampuan untuk membawa orang tua itu kembali dari dunia bawah. Mendominasi, arogan, kepercayaan diri, seorang Qier merasa lega dan memandang guru Tao Lingsu. Terima kasih, Guru Tao, terima kasih. Guru Tao, saya merasa lega sekarang. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan cek sebesar 10 juta di atas meja,
Pendeta Tao, ini sedikit uang untuk dupa. Terimalah. Ketika Guru Tao Ling Su melihat jumlahnya 10 juta, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tetapi dia berperilaku sangat mendominasi dan langsung melambaikan tangannya. Tidak, saya akan menerimanya setelah malam ini dan setelah terbukti bahwa orang tua itu baik-baik saja, agar tidak membiarkan orang lain mengatakan aku pembohong. Angel merasa lebih nyaman sekarang. Pendeta Tao, mohon jangan marah. Terimalah keinginan kami. Jika kakek saya selamat, kami akan lebih berterima kasih kepada Anda. Aku paling benci pembohong seperti ini. Dia tidak memiliki kemampuan dan berpura-pura menjadi hantu dan menipu orang dimanapun. Pendeta Tao Ling Su berkata dengan nada yang lurus. Angel tersenyum dan meletakkan ceknya. Pendeta Tao itu benar-benar ahli. Saya percaya pada pendeta Tao itu. Ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Apakah kamu akan tahan menghadapi pembohong itu? Pendeta Tao Ling Su bertanya dengan sengaja, mengira Zhou Tai ingin menggunakan keluargaan untuk membunuh Ji Fei. Kakekku bilang jangan mempermalukannya, malaikat menjawab dengan jujur. Pendeta Tao Ling Su tampak kecewa saat memikirkan pengaturan Zhou Tai. Seorang Lao benar-benar jujur dan jujur, saya mengaguminya. Penekanan yang disengaja, nadanya penuh pengingat. Angel pura-pura tidak mendengarnya dan mengangguk kepada Guru Tao Ling Su, selamat tinggal, Guru Tao. Malaikat pergi, Guru Tao Ling Su memandang King Feng dan berkata, berikan 1 juta dari 10 juta ini kepada saudara muda Yu Zhenxi. Ya, King Feng berjanji dan akan melakukannya. Kakak senior, saya tidak dibayar atas jasa saya tidak melakukan apapun, saya tidak bisa meminta uang ini. Tamaki langsung menolak. Guru Tao Ling Su hanya mengatakannya dengan santai, tanpa benar-benar ingin memberikannya. Dia memandang King Feng dan berkata, kalau begitu lihat saja apa yang dibutuhkan kuil Tao dan atur sendiri. King Feng keluar. Yu Zhenxi melihat Guru Tao Ling Su khawatir. Saya masih ada yang harus dilakukan, jadi saya akan keluar dulu. Tamaki pergi. Pendeta Tao Ling Su segera menelepon Zhou Tai, yang sedang mempersiapkan pertemuan saat itu. Saya melihat Guru Tao Ling Su yang menelepon dan keluar untuk menjawabnya. Bagaimana? Perawatannya berjalan dengan baik, tetapi mereka tidak melakukan apapun pada Ji Fei. Guru Tao Ling Su berkata dengan kecewa, oh, apakah kamu tahu alasannya? Zhou Tai bertanya, saya tidak tahu, tapi biasanya kontradiksinya sangat dalam. Guru Tao Ling Su berkata sambil berpikir, mengapa? Cucu seorang Yanping mengatakan bahwa Ji Fei berkata bahwa Tuan An tidak akan selamat malam ini. Keluargaan biasanya akan marah, tetapi tidak ada reaksi. Ini membingungkan. Wajah Zhou Tai juga menunjukkan kontemplasi. Setelah beberapa saat, aku akan memikirkannya nanti. Oke, Zhou Tai menutup telepon. Kembali ke ruang konferensi, saya tiba-tiba terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang duduk di kursi utama, dan itu adalah wanita cantik yang tersenyum. Penatua Sun selalu bertanggung jawab atas semua urusan Sekte Merah. Zhou Tai selalu bersikap menyendiri karena seni bela diri, usia, dan posisinya. Sekarang, tiba-tiba melihat kecantikan yang tersenyum, saya merasa sedikit tidak nyaman. Ketika Xiao Hongyan melihat Zhou Tai masuk, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi sama sekali. Sangat dingin hingga membuat orang merasa seperti wajah pucat orang mati. Namun, itu sungguh indah. Sepertinya tidak ada jejak usia atau waktu di wajahnya, seperti wanita yang membeku. Suasana di tempat kejadian jelas sangat menyedihkan, dan beberapa tetua lainnya juga menundukkan kepala dalam diam atau minum teh.
Mata Xiao Hongyan tertuju pada kursi kosong di ujung. Master Sekte, putra Lu Guxiang terbunuh. Dia pergi ke kota Ningjiang dan sekarang berkonflik dengan Ji Fei. Saya meminta keluarga Zhou untuk membantu menangani masalah ini. Tetapi belum ada tanggapan. Sun Jianjun adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Semua orang memandang Zhou Tai. Mereka tidak tahu bahwa keluarga Zhou dapat dipaksa untuk mengambil tindakan dalam masalah ini, menunjukkan rasa ingin tahu. Sudut mulut Zhou Tai bergerak-gerak, dan wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Sun Jianjun sepertinya melaporkan, tapi nyatanya itu adalah tamparan tersamar di wajahnya, yang menunjukkan bahwa keluarga Zhou digunakan sebagai pisau olehnya. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Xiao Hongyan memandang Zhou Tai, bagaimana kabarnya? Bab 636 Biarkan Paman Zhou membunuh Ji Fei sendiri. Suaranya merdu, seindah suara peri, tapi wajahnya sedingin es. Bahkan Zhou Tai merasa sedikit tidak wajar. Melihat Xiao Hongyan, saya belum menerima balasan. Apakah kamu tidak menerimanya atau kamu tidak bilang kamu menerimanya? Suara manis Xiao Hongyan tiba-tiba berubah sedingin ekspresinya. Zhou Tai merasa seluruh tubuhnya seperti ditusuk duri dingin, membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, saya hanya tidak menerimanya. Patah, tangan Xiao Hongyan tiba-tiba menamparkan meja. Kapan orang-orang Hongmen menjadi begitu tidak terorganisir? Semua orang di tempat kejadian dengan cepat duduk tegak dan menatap Xiao Hongyan, dengan wajah terkejut. Apakah Anda akan memamerkan kekuatan Anda? Dia mengintip ke arah Sun Jianjun dari sudut matanya. Dia bersikap sangat tenang dan acuh tak acuh, seolah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Sebaliknya, Zhou Tai bertindak lebih tenang, duduk dengan kokoh di kursi dan menutup matanya tanpa suara. Kata-kata Xiao Hongyan sepertinya terucap di udara, dan suasana di tempat kejadian menjadi sedikit aneh. Xiao Hongyan tiba-tiba terkekeh dan memandang Zhou Tai. Sepertinya keluarga Zhou dipukuli habis-habisan di kota Ningjiang. Otot-otot di wajah Zhou Tai bergetar 2 kali, dan senyuman tenang muncul di ekspresinya, hanya ketika ombak menghanyutkan pasir, dan sebagian limbah hilang, elit dapat menjadi lebih elit. Elit, selain Paman Zhou, siapa lagi di keluarga Zhou Anda di Ningjiang yang merupakan elit? Xiao Hongyan bertanya sambil mencibir, satu Paman Zhou sudah cukup. Zhou Tai ditertawakan oleh Xiao Hongyan dan berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Cukup, itu pengkhianat. Dia hampir membunuhku, murid itu ingin menegakkan keadilan untukku. Pintu ruang konferensi terbuka dan Lu Guxiang masuk. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki tua seusia, Zhao Xihai, salah satu dari 12 tetua Sekte Merah. Dalam pertempuran Gunung Wuwei di Ningjiang, ternyata Zhao Xihai adalah orang yang diundang Lu Guxiang untuk membantu secara diam-diam. Akibatnya, keluarga Zhou pergi membantu, tetapi dia tidak mengambil tindakan, dan akhirnya mengetahui bahwa Lu Guxiang telah cacat dalam seni bela diri. Ketika keduanya bertemu, Zhao Xihai segera kembali bersama Lu Guxiang, berharap bisa menyelesaikan masalah dengan Zhou Tai. Pada saat ini, ketika saya mendengar Zhou Tai berkata bahwa satu Paman Zhou sudah cukup, saya sangat marah ketika saya mengira Zhou Tai lah yang hampir membunuh mereka semua. Zhou Tai tahu bahwa Lu Guxiang telah diselamatkan oleh An Yanping, tapi dia tidak menyangka akan kembali sekarang. Ada ekspresi rumit di wajahnya. Master Sekte, Penatua Sun meminta keluarga Zhou untuk membantu saya mencari keadilan.
Tetapi Paman Zhou dari keluarga Zhou diam-diam berkomplot melawan saya dan membuat saya kehilangan keterampilan seni bela diri saya karena Ji Fei. Keluarga Zhou pada akhirnya ingin membunuh Ji Fei dan saya. Untungnya, kami diselamatkan oleh Tuan An. Tuan, tolong buatkan keputusan untuk saya. Saya sudah menjadi orang yang tidak berguna. Wuho, Lu Guxiang menangis dengan sedihnya. Mata semua orang tertuju pada Zhou Tai. Apakah keluarga Zhou akan memberontak? Tabu besar Gerbang Merah adalah pemberontakan internal. Sampah tetaplah sampah, hanya berdiri di jamban dan tidak buang air besar. Yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah Zhou Tai tiba-tiba menjadi marah dan menatap langsung ke arah Lu Guxiang. Lu Guxiang tercengang. Dia sudah menyedihkan. Tapi dia berpura-pura menjadi menyedihkan lagi ketika dia kembali. Hasil konyol, dia sebenarnya disebut sia-sia. Ini Lu Guxiang memandang Xiao Hongyan dan tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada perubahan pada senyuman di wajah Qian Hanbing. Zhou Tai, sekarang masalah Ji Fei telah dilaporkan oleh An Lao. Masalah ini harus diselesaikan. Menurutmu bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Zhou Tai mendengar kemarahan dalam nada suara Xiao Hongyan, tersenyum dan berkata dengan ringan, sederhana sekali. Nadanya berhenti, bunuh secara langsung. Nada suaranya serius dan acuh tak acuh. Semua orang di tempat itu membelalak. Apa yang terjadi dengan Zhou Tai hari ini? Oh, Xiao Hongyan terkekeh. Zhou Tai, kamu nampaknya sangat tajam sekarang. Orang Hongmen yang bermartabat sebenarnya diintimidasi menjadi seekor anjing oleh Ji Fei. Jika Anda tidak memiliki ketajaman, bagaimana Anda bisa menghindarinya? Pendeta Tao Lingsu baru saja menyebutkan bahwa Ji Fei berkata bahwa An Yanping tidak akan bertahan malam ini. Dan dia telah memutuskan untuk tidak membiarkan pendeta Tao Lingsu menyelamatkan orang. Tanpa keterlibatan An Yanping dalam masalah ini, Xiao Hongyan hanya bisa dibekukan di sini. Sekarang di Hongmen, berapa banyak orang yang bisa dia perintahkan? Itu sebabnya dia sangat kuat. Penampilan Zhou Tai yang tidak normal telah membuat suasana di tempat kejadian menjadi aneh. Beberapa orang yang mendukung Zhou Tai telah mengeluarkan cahaya api di mata mereka. Orang-orang yang baru saja melihat kemunculan tiba-tiba dari kecantikan yang tersenyum dan masih sedikit khawatir kini mulai rileks. Seseorang telah berkata sambil tersenyum, "Guru, saya pikir apa yang dikatakan Penatua Zhou sangat masuk akal. Jika Ji Fei kecil tidak dapat menyelesaikannya, di mana wajah kita akan ditempatkan, di mana martabat kita akan ditempatkan?" Benar, saya sarankan untuk membunuh Ji Fei secara langsung, masalah di masa depan akan hilang sepenuhnya. Dia menipu grup Hongke lebih dari 220 miliar yuan, ini hanya meminum darah. Suara-suara yang mendukung Zhou Tai sangat luar biasa. Xiao Hongyan memandang Zhou Tai dengan wajah tenang. Mata Zhou Tai dipenuhi dengan senyuman yang dalam. Semacam keheningan terjadi di kedua sisi. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Konflik antara keluarga Zhou dan Ji Fei pada akhirnya disebabkan oleh Xiao Hongyan. Jika Xiao Hongyan tidak ingin membunuh Ji Guanghui saat itu, keluarga Zhou tidak akan melapor. Mereka juga tidak akan bermusuhan dengan Ji Fei. Sekarang sesuatu telah terjadi, semuanya disebabkan oleh Xiao Hongyan. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ini sebenarnya adalah masalah yang dilontarkan Zhou Tai kepada Xiao Hongyan. Apakah Anda menginginkan seorang pria, Ji Guanghui, atau Anda ingin membunuh Ji Fei? Mendengus, Lu Guxiang mendengus dingin. Bukankah Zhou Tai baru saja mengatakan bahwa satu Paman Zhou sudah cukup? Kalau begitu biarkan Paman Zhou membunuh Ji Fei dan mari kita lihat. Ya,
Saya mendukung pendapat Penatua Lu dan membiarkan Paman Zhou membunuh Ji Fei. Zhao Sihai mengikuti. Dalam masalah ini, keluarga Zhou memberontak dan menyakiti Penatua Lu. Mereka seharusnya dihukum. Karena Penatua Lu setuju untuk membiarkan Paman Zhou membunuh Ji Fei, bagaimana menurutmu? Penatua Sun bertanya sambil melihat yang lain. Wajah yang tersenyum sepertinya benar-benar menjadi udara, dan tidak ada yang memperhatikannya. Tidak perlu meminta nasihat, masalah ini telah diputuskan. Jika keluarga Zhou tidak dapat membunuh Ji Fei, saya sendiri yang akan mengambil tindakan. Zhou Tai langsung mengambil keputusan. Sikapnya sangat jelas, yaitu membunuh Ji Fei. Saat ini, semua orang memandang Xiao Hongyan. Senyuman di wajah Hongyan masih membeku seperti milenium, karena kalian semua sudah memutuskan. Silakan terapkan, saya harap kalian tidak mengecewakan saya. Setelah itu, dia berdiri dan pergi. Dia tidak melaksanakan pengaturan untuk An Lao. Orang-orang Hongmen yang hadir penuh dengan berbagai pemikiran, dan mata banyak orang penuh dengan gairah. Mungkinkah pemilik sekte benar-benar dikesampingkan? Setidaknya dalam hal ini, Smiling Beauty tidak berperan apapun. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Tai. Dari sudut matanya, dia bertemu Sun Jianjun, dan ada warna yang tidak terlihat di mata mereka. Zhou Tai memutar ponsel Zhou Tianfang di depan semua orang dan berkata dengan nada dominan, biarkan Paman Zhou membunuh Ji Fei sendiri. Patah. Zhou Tai memandang semua orang. Jangan pergi, semuanya. Mari kita lihat bagaimana Ji Fei dibunuh. Dia ingin menunjukkan sepenuhnya kekuatan keluarga Zhou. Bersambung.